condition and also happy. Before we start our lesson, it's better for us to pray first. Please, the leader of this class, lead us to pray. Please. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish. Okay, thank you, Dato. First of all, I will check the attendance first. Akmal Fauzan. Izin. Akmal Fauzan, silakan. Izin katanya, Bu. Apriani. Hadir. Astri. Azki. Hadir. Dava. Hadir. Fani. Hadir. Hendra. Izin. Hadiansyah. Hadir. Ilham. Hadir. Lala. Hadir. Lieta. Hadir. Maya. Hadir. Raffi. Raffi hadir? Hadir. Riksi. Ridwan. Hadir. Rizky. Hadir. Rina. Hadir. Septi. Hadir. Siti. Hadir. Sunita. Hadir. Tazkia. Hadir. Ucu. Hadir. Vanessa. Vanessa. Winda. Jalfa. Nopal. Hadir. Okay, everyone. Do you still remember the last meeting material? What is it about? Adjective and apa itu adjective? Baiklah, untuk materi hari ini itu nanti ada hubungannya dengan yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang kata sifat dan simple present. Namun sebelum ke sana, ke materi, di sini Ibu akan mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, selalu mengutarakan kalimat positif. Tentunya kalian paham itu harus bagaimana. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, semoga kalian tetap konsisten untuk bisa memahami dan menaati kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, sebelum ke materi inti, apa yang akan kita bahas? Ibu akan memberikan dulu pretest. Ini sebagai assessment awal bagi kalian. Ibu ingin tahu dulu sejauh mana pemahaman kalian nanti untuk materi yang akan disampaikan. Nah, untuk pretestnya nanti silakan kalian bisa scan barcode di layar menggunakan HP masing-masing. Silakan. Bisa ke depan kalau misalkan tidak jelas. Sudah bisa semuanya? Bisa. Silakan, nanti Ibu akan berikan waktu beberapa menit, maksimal 5 menit bagi kalian untuk melakukan pretest. Silakan jawab pertanyaan yang ada di sana. Silakan.
selanjutnya Ibu akan memberitahu dulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Di sini ada beberapa tujuan yang akan kita laksanakan. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan fungsi sosial dari struktur deskriptif teks terkait. Yang kedua, menganalisis tentang unsur kebahasaan deskriptif teks. Yang ketiga, kalian dapat merancang deskriptif teks dengan benar. Yang selanjutnya, peserta didik dapat membuat teks deskriptif. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat mempresentasikan hasil teks deskriptif yang dibuat. Selanjutnya, untuk membuat pembelajaran kita lebih menyenangkan, Ibu akan memberikan dulu kalian ice breaking. Untuk apa? Supaya kalian semangatnya lebih bertambah, apalagi di suasana yang kurang cerah seperti ini. I will give you the ice breaking to make your spirit up. Okay, stand up please. Okay, listen to me. I will give you the ice breaking, but I will give you the clue. If I say one, it means far. Yes. If I say two, it means close. If I say three, it means catch. Okay. Once more. If I say one, it means far. If I say two, it means close. If I say three, it means catch. Okay. Let's begin. Okay. One. Two. One. Two. Three. Is it enough? Yeah. Is it enough? Once more. Okay, once more for the last. Okay, let's begin. One, two, one, two, one, three. Okay, I think it's enough. Sit down, please. Okay, you're welcome. Are you happy? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Hari ini apa yang akan kita bahas? Sebelum kita menginjak ke materi inti, Ibu akan memberikan dulu contoh yang berkaitan dengan materi yang akan diberikan. Nah, nanti contohnya ini ada beberapa, ada yang berupa tampilan video dan juga ada contoh dalam bentuk audio. Nah, untuk yang contoh dalam video, silahkan kalian bisa scan barcode yang ada di layar. Silahkan pakai HP kalian. Kalau kurang jelas, boleh kalian maju ke depan untuk scan barcode-nya. Seharinya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. Sudah bisa dibuka? Sudah. Silahkan lihat dan tonton video tersebut. Simak baik-baik, dengarkan apa yang ada di dalam video tersebut. Nanti kita bahas sama-sama. Ibu akan berikan waktu beberapa menit kalian untuk menyaksikan video tersebut.
My My sister name is Maria, and she is 20 years old and she works in an office. She is tall and has long brown wavy hair and she has green eyes. Oke, sudah? Dari contoh kedua ini, untuk yang video yang sudah kalian lihat, kira-kira itu tentang apa? Kita bahas sama-sama. Ini video yang tadi kalian lihat. Cristiano Ronaldo is a very good football player from Portugal. He is strong and can kick the ball very hard and far. A lot of people What is your opinion about the video? What is it about? Cristiano Ronaldo. Who is he? How he look like? Handsome. And then Famous. famous. And then Rich. tall. And then rich. Itu contoh dari materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang descriptive text. Tentang teks deskripsi. Nah, have you ever heard about descriptive text? Pernah mendengar sebelumnya tentang deskripsi? Nah, apa itu descriptive text? I will tell you about the definition. The definition of descriptive text is a text which describes a place, a thing, or a person. Jadi descriptive text itu adalah mulai dari ciri fisiknya, mulai dari karakternya secara detail dan jelas objek yang dideskripsikannya itu apa. Nah, itu social function dari descriptive text. Descriptive text. Nah, jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu teks. Khususnya adalah teks deskripsi. Jadi yang pertama ada apa? General structure-nya. Yang kedua harus memperhatikan unsur kebahasaannya. Kalian sudah paham sampai sini? Sudah. Kalau sudah paham, sebetulnya ini sudah banyak dipelajari di materi-materi sebelumnya. Jadi nanti ibu akan memberikan kalian tugas. Silakan kalian nanti buat teks deskripsi sendiri. Nanti ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, kira-kira di sini siapa yang belajarnya suka dengan melihat gambar, foto atau video atau visual? Cung. Yang suka dengan visual? Ada beberapa? Ada lagi? Yang suka mendengarkan rekaman, podcast atau auditori? Siapa? Oke. Kalau yang kinestetik dengan gerakan? Oke. Jelas ya? Jelas. Nah, sekarang kalian silahkan duduk berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian, mau yang kinestetik, mau yang visual, yang sukanya dengan gambar atau dengan yang auditori. Silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok dulu, silakan. Duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan. Ini sudah duduk berkelompok ya? Jadi nanti silakan kalian tentukan dulu, diskusikan dulu dengan anggota kelompok masing-masing. Kira-kira nanti hasilnya mau seperti apa dan bagaimana. Nanti ibu akan berikan di sini ada lembar kerjanya. Untuk instruksinya nanti sudah jelas di sini ya. Untuk instruksinya ini yang kinestetik yang mana?
kamus untuk membantu kalian dalam menerjemahkan atau pembuatan teks deskripsinya. Bisa? Bisa. Boleh pakai kamus yang buku, boleh kalau ada. Kalau yang mau dari HP juga boleh. Silakan. Ya. Oh, boleh. Kalau ya boleh di belakang. Nanti kalau sudah selesai, silahkan nanti perwakilan dari kelompok kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan diskusikan dengan anggota masing-masing. Kira-kira nanti siapa yang akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kalian. Paham? Paham. Silakan diskusikan. Ellen. Untuk yang visual 2 orang. 1 boleh, 2 juga boleh. Kalau yang kinestetik di sana kan sudah jelas instruksinya ya. Ada role play, role modelnya. Gelombang.
a very shy person. She is also like to do new things. This is a result of discussion from our group. Thank you for attention and sorry for mistake. Thank you. Okay, thank you very much for Baby and Seppi. It is very amazing. I'm so proud of you. Terima kasih for your work. Good job. Terima kasih. Nah, kalian simak baik-baik untuk yang kelompok visual. Ini dia mendeskripsikan seseorang tapi melalui gambar. Ini sesuai dengan ilustrasi atau ilustrasi mereka sendiri. Silakan, time is yours. Hello everyone. Look at this picture. Do you know him? Yes. Who is? Right. Maybe this picture doesn't look familiar. Thank you for attention and sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for Jalpa and Rizky. Kita dengarkan ini hasil dari yang kelompok auditori. Nah, untuk yang auditori mereka mungkin membuat sebuah deskripsi teks itu dalam bentuk audio atau rekaman seperti yang sudah Ibu berikan contoh sebelumnya. Okay everyone, I tell about someone who has good luck. Luckily, I could be in the same class with her when I entered high school. Why do I say she is so kind? Because she has a character who can be imitated by others. She has black hair, a beautiful face, beautiful eyes, and special, she has a character who doesn't prioritize herself and cares more about others. When other people have difficulties, they usually prioritize themselves first. But different from her, call her Chacha. When Chacha struggles and sees other people as well as experiencing difficulties that are more difficult than her, she will help others first rather than herself, even though she also has difficulties. Nah, itu hasil dari rekaman kelompok pertama. Hello everyone. Hi. This is my friend. His name is Ilham Agung Wijaya. Halo Jaya. And everyone loves him. Are you love him? No. Thank you. Our good work. Thank you for attention. Sorry for our mistakes. Thank you. He is a very important figure for me because he teaching me about education, social life, and mental health. Okay, that's good. Untuk yang auditori sudah bagus, itu rekamannya. Mungkin ada beberapa suara dari luar yang masuk karena kita mungkin tadi lagi presentasi, dia lagi rekaman. Jadi sebagian suara ada yang masuk. Tapi as far as that's good. Thank you. I'm so proud of you. Thank you. Good job. And for the last group, visual. Okay? Messi is also known for his humble attitude and off the field. Okay? This is all from me. I'm sorry. I'm very nervous. Okay? Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's good. Nah, terima kasih semua kelompok sudah presentasi. Kita evaluasi sedikit ya. Untuk yang kinestetik itu semuanya sudah bagus. Role play dan modelnya juga sangat praktis sekali, sangat bagus sekali.
Untuk yang visual juga gambarnya sudah bagus. Nah, untuk yang auditori yang pertama yang tadi kita tampilkan itu tentang apa kira-kira? Friends. That's right? Right. Untuk yang kedua, auditori itu tentang apa? Friend. Seperti apa temannya? Apa yang kalian tangkap dari auditori yang kalian dengar tadi? Yang pertama, kalau yang pertama apa? Bagaimana temannya? Nice gitu. Apalagi beautiful ada. Kalau untuk auditori yang kedua, handsome. Apalagi? Apa yang kalian dengar? Disiplin. That's good. Nah, yang selanjutnya ini evaluasi secara umum. Semuanya sudah bagus, cuma perlu dikoreksi sedikit untuk pengucapannya. Mungkin ada yang sedikit salah dalam pronunciation-nya atau pengucapannya. Dan dalam bahasa Inggris pronunciation itu penting. Kenapa? Karena kesalahan dalam pengucapan itu bisa berbeda arti. Itu evaluasi khususnya. Secara keseluruhan itu semuanya sudah bagus. Terima kasih. Nah, untuk materi sudah selesai, tugas juga sudah selesai. Nah, ini yang terakhir itu kalian. Nah, kalau tadi di awal kita melaksanakan pretest, kalau yang sekarang kita adakan post test. Nah, untuk post test silakan bisa di scan barcode di sini. Nah, silakan scan dulu barcode-nya. Gampang ya kalau sudah memahami materinya? Oke, dari awal sampai akhir kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran. It is enough for me. Nah, di sini ada lembar yang harus kalian isi. Silakan beri tanda checklist. Ini adalah refleksi kalian selama pembelajaran. Ini tolong dicatat ke belakang. Silakan checklist. Di sana sudah ada instruksinya harus seperti apa. Silakan diisi sesuai dengan keadaan kalian. Ya. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. I think it's enough. Thank you for attention and apologize me if I have mistakes. And before we go home, it's better for us to pray first. Please, the leader of this class, lead us to pray. Before we go home, let's pray together. Pray, begin. Finish. Say greeting.